Sesi tanya jawab dengan saya kali ini kita akan fokus pada satu komponen yang penting di dalam PC kita, yaitu motherboard. Untuk teman-teman yang sudah bertanya kemudian kami tidak ulas, itu ada dua kemungkinan. Pertanyaannya pernah dibahas di episode sebelumnya, atau pertanyaannya sangat tidak relate dengan topik, atau juga saya tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut karena keterbatasan ilmu atau pengetahuan yang kami miliki. @argon1345. Bang, kenapa dulu J690 Extreme Glacial harganya 35 juta, tapi sekarang malah 5 juta? Harga motherboard dari 30 juta menjadi 5 juta. Sebenarnya tidak ada yang menjadi masalah karena model motherboard tersebut kan tidak mengalami perubahan. Sama seperti ketika pertama sekali harganya 30 juta. Jadi kalau memang ingin memiliki sebuah super premium motherboard dengan harga yang murah saat ini, ya kenapa nggak beli aja, nggak usah dipikirin kenapa dia lebih murah. Itu urusannya si vendor lah, dia mau rugi kan kita nggak usah pusing mikirinnya. Yang penting kalau udah murah dan cocok, sikat, ambil sekarang. @aliwardana susanto 3600. Saya memakai Aorus J590i. Untuk slot NVMe kedua yang berada di bagian belakang itu support Gen 3. Apakah bisa dan berfungsi dengan baik jika dipasang Gen 4? Z590i Aorus Ultra itu ada dua slot NVMe atau slot M.2 NVMe. Nah, yang di belakang itu mengambil jalur dari chipset dan hanya berjalan di PCIe Gen 3 by 4. Jadi kalau dipasangkan dengan sebuah SSD NVMe yang memiliki interface PCI Express 4.0 by 4, ya bisa. Hanya maksimum kecepatannya ada di PCI Express Gen 3 by 4. @umis6762. Motherboard ASRock B550M Pro 4, apakah mampu mensupport CPU 8 core Ryzen 5000 series? Ya, sesuai dengan website vendornya itu menyatakan sudah mendukung Ryzen dengan 8 core. Jadi nggak ada keraguan-raguan sebenarnya. Memang kalau kita lihat dari rancang bangun motherboardnya mungkin terlihat wah ini pas-pasan. Tetapi kan sekarang di rata-rata motherboard sudah menyertakan beberapa preset yang bisa kita gunakan untuk membuat limitasi dari thermal temperatur dan juga menjaga VRM. Nah, sepengetahuan saya, model motherboard yang diminta atau yang ditanyakan ini itu memiliki fitur seperti itu. Jadi tinggal gunakan saja. Sekali lagi kita tetap mengacu pada website dari vendor mengenai apa yang bisa disupport, baik itu prosesor, baik pun memori, karena itu yang menjadi guideline kita ketika terjadi permasalahan. Kenapa vendor mengatakan ini bisa tapi nggak bisa? Nah, itu yang harus menjelaskan adalah si vendornya itu sendiri. Jadi jelas ya, clear ya, di link yang kami sertakan di video ini, itu jelas bahwa motherboard ini sudah mendukung semua prosesor Ryzen 5000 series. @bayudarmawan 4133. Apakah soft start memang standarnya berisi beton atau cor-coran? Soft start itu tidak ada hubungannya dengan mati hidupnya motherboard. Soft start itu bekerja untuk mereduksi atau memperbaiki atau menstabilkan tegangan selama dia mampu ya. Tegangan listrik arus AC itu dari PLN atau colokan listrik yang ada di rumah kita. Setelah masuk ke power supply dan dirubah menjadi arus DC, itu peranan soft start sudah tidak ada. Jadi soal kenapa motherboardnya bisa mati seperti itu atau mengalami masalah, itu tidak ada hubungan dengan soft start. Itu banyak sekali problemnya. Bisa dari output tegangan si power supply, atau ada komponen di motherboard yang memang sudah mulai melemah, atau thermal VRM yang di motherboard yang selalu overheat setiap saat tanpa disadari, atau penggunaan prosesor yang bisa dipasang tetapi kebutuhan prosesor ini membutuhkan desain VRM yang lebih bagus. Ini yang membuat si motherboard jadi lebih bekerja keras agar bisa beroperasi. Jadi ada 1001 macam problem kalau ditanyakan tentang motherboardnya kenapa bisa mati, tetapi jelas tidak ada hubungannya dengan soft start. @dbz tralala 809. Kenapa speaker BIP gak termasuk paket pembelian ya?
Speaker yang biasanya kita gunakan untuk melakukan diagnosa itu istilahnya buzzer ya. Tapi entah tahu kenapa jadi dirubah jadi namanya speaker di front panel akses dari casing ke motherboard. Kenapa tidak disertakan? Ya karena dari dulu memang secara default untuk motherboard consumer itu tidak menyertakan buzzer. Buzzer itu datang atau speaker itu datang dari paket penjualan casing. Jadi dari casing itu kita bisa gunakan buzzer. Saya nggak tahu casing-casing modern sekarang masih menyertakan itu atau tidak. Tetapi sepanjang yang saya tahu dulu itu bawaan dari casing. Nah untuk motherboard khusus kelas workstation atau server, itu buzzernya sudah terintegrasi biasanya. Dan kalau kita lihat juga motherboard yang digunakan di PC build up, itu rata-rata juga buzzernya sudah terintegrasi di motherboard. Lalu pertanyaan berikutnya, kenapa ini tidak dijadikan standar? Saya juga nggak tahu jawabannya. Lalu kenapa lebih memilih pakai postcode? Karena dengan postcode itu jauh lebih detail daripada sekedar bit. Tapi lagi-lagi juga udah dikasih juga postcode, itu masih butuh pengetahuan kita untuk membaca manual book agar bisa mengetahui itu angka-angka yang tampil itu mengartikan error apa. Kalau bunyi itu juga kadang-kadang dia miss loh. Bunyi bip tertentu itu bisa menjadi 3 masalah yang sama sebenarnya. Tetapi sebagai acuan saja, kalau motherboard itu sudah mengeluarkan bip, artinya motherboard sudah melakukan diagnosa, ya, dan dia bisa mengatakan, ini ada yang problem. Yang bermasalah kalau motherboard itu tidak bisa melakukan diagnosa. Artinya dia diam 1000 bahasa meskipun buzzer atau speaker sudah kita pasang. Itu artinya motherboard sudah jelas memiliki masalah sehingga dia tidak bisa melakukan diagnosa. Fran Lukmana 1046. Biaya ganti blok pin motherboard AM5 yang bengkok berapa? Layanan servis untuk soket AM5 itu harus diganti ya, itu nggak bisa diperbaiki karena soket AM5 itu lebih kompleks daripada AM4 ya, di mana pinnya kan ada di motherboard atau kita bilangnya LAN grid array. Nah, untuk biaya penggantiannya itu sekitar Rp300.000 dan saat ini untuk MyCloud Serviceindo yang merupakan bagian dari NJT yang mengurus masalah after sales dan service, ini hanya melayani motherboard yang didistribusikan oleh NJT. @JijelCB7XP. Pertanyaan pertama, apakah perbedaan brand motherboard Asus, MSI, Gigabyte, dan lain-lain dalam satu lini misal B560M akan berpengaruh ke performa? Pertanyaan kedua, bagaimana cara memilih mobo yang bagus untuk entry level PC? Apa bagian penting yang harus diperhatikan? Ini pertanyaan klasik banget sebenarnya. Mengapa hanya 4 brand lah ya sekarang yang jadi top of the line yang selalu menjadi acuan? Pertama sekali karena mereka memiliki reputasi. Mereka puluhan tahun membuat produk motherboard dan sudah terkenal sejak dahulu kala. Mereka memiliki research and development yang lengkap. Itu sebabnya BIOS mereka itu sangat cepat keluar untuk memperbaiki segala macam permasalahan. Ya, artinya mereka meng-hire lebih banyak karyawan, lebih banyak employee dibandingkan motherboard lainnya yang kalau saya boleh bilang itu motherboard kelas second tier ya. Ini first tier, ya 4 brand ini adalah first tier. Saya nggak usah sebutin, teman-teman sudah tahu lah. Sedangkan yang lain itu saya bisa masukkan dalam golongan second tier. Ini bukan soal tier list ya. Sekali lagi ini bukan soal tier list. Nah, yang first tier ini kan mereka mengeluarkan banyak dana ya untuk membangun. Mereka punya pabrik, mereka punya research and development, mereka melakukan marketing activity yang semuanya itu mengeluarkan uang. Dan mereka proven secara bertahun-tahun. Jadi tidak usah dibandingkan dengan second tier yang tiba-tiba muncul entah berantah, BIOS-nya juga tidak tahu ataupun bahkan websitenya saja tidak informatif dan tidak ada keterangan yang jelas. Nah, ini semuanya yang harus diperhatikan. Memang mungkin harganya lebih murah. Ya, mungkin harganya lebih murah. Lalu di first tier brand ini mereka banyak melakukan tuning yang membuat performa itu berbeda. Contohnya saja ada chipset yang sebenarnya tidak mendukung PBO kalau kita ngomong soal AMD, tetapi mereka bisa membuatnya menjadi memiliki fitur PBO. Atau mereka melakukan enhancement di mana pada prosesor Intel itu bisa mencapai clock 6 GHz dengan gampang dengan hanya satu kali klik di dalam BIOS. Nah, itu biasanya tidak akan bisa dilakukan oleh motherboard kelas second tier. Ya, saya nggak usah sebutin juga lagi namanya. Inilah yang membuat perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara brand motherboard. Lalu pertanyaan kedua, motherboard entry level apa? Ya, simpel saja.
ambil merek atau vendor motherboard yang sudah terpercaya dan bertahun-tahun karena mereka memiliki reputasi yang panjang dan sudah teruji. @Adi Wijianto 5287. Motherboard saya B550 Aorus Pro AX setelah update Windows dari Win 10 ke Win 11. Kenapa Bluetooth bawaan Mobo jadi tidak terdeteksi ya? Sudah coba install ulang drivernya, masih tetap sama saja. Ini problem klasik yang dialami untuk driver Bluetooth dari Intel sih. Jadi apalagi ketika upgrade ya. Sebenarnya solusinya itu coba uninstall, kemudian coba lihat di website si Gigabyte ya, di Aorus. Itu ada driver yang memang diperuntukkan untuk Windows 11, itu download dan lakukan install ulang. Atau lakukan update dulu Windows 11-nya, baru lakukan install ulang driver. Harusnya ini sudah fix sih, karena saya sendiri juga mengalami ini beberapa kali, tetapi bisa fix dengan melakukan reinstall dan install ulang. Tapi pastikan dulu Windows update-nya sudah selesai, atau di pause atau di stop dulu Windows update-nya untuk melakukan update driver yang ada di website, atau di websitenya si Intel itu ada kok. Mereka memiliki driver khusus yang untuk melakukan fix masalah mengenai Bluetooth yang tidak terdeteksi. @Melvin Tennyson 149. Pertanyaan pertama, komponen apa saja yang bisa menyebabkan coil whine? Yang kedua, apakah coil whine normal dan tidak akan merusak komponen untuk jangka panjang? Komponen apa yang menyebabkan coil whine? Oke, saya mengisolasi masalah ini. Coil whine yang dimaksud adalah di motherboard ya, karena topik kita di sini adalah motherboard, bukan VGA, bukan yang lain-lain. Motherboard, ya namanya aja coil. Coil itu kan induktor, berarti suara itu atau kebisingan itu berasal dari induktor yang ada di motherboard. Biasanya letaknya di mana? Di area VRM. VRM itu ada kapasitor, ada MOSFET, dan ada satu yang namanya induktor atau biasa kita sebut dengan nama coil. Induktor itu adalah sebuah komponen elektronik pasif yang mampu menyimpan energi listrik dalam bentuk energi magnet. Dasarnya sebuah konduktor yang dililitkan pada sebuah kumparan. Dan ketika listrik mengalir ke dalam kumparan dari kiri ke kanan, akan menghasilkan medan magnet searah jarum jam. Kumparan kawat dalam medan magnet bergetar jika dikenai arus bolak-balik dan akan bergetar lebih kuat ketika arus dalam kawat ditingkatkan. Nah, disinilah terjadi resonansi suara. Problemnya, ada yang mendengar suara ini, ada yang tidak. Kenapa? Ketika frekuensi itu memasuki frekuensi telinga manusia normal, maka itu akan bisa didengarkan. Nah, kita tahu sendiri telinga manusia itu memiliki sensitivitas yang berbeda-beda. Ada yang bisa mendeteksi frekuensi rendah, ya. Ini biasanya di audiophile ya, kita ngomongnya kupingnya kuping emas, kita istilahkan. Nah, mereka akan lebih sensitif mendengar suara coil whine dibandingkan orang yang, saya nggak bilang budek ya, saya bilang yang memiliki resistansi lebih tinggi terhadap sebuah low frekuensi yang resonansi suara yang dihasilkan oleh si coil whine tadi. Dan makanya nanti ini bisa terjadi perbedaan yang berbeda-beda. Nah, coil whine itu apakah berbahaya dan mengganggu performa? Jawabannya tidak. Ini akan terjadi pada semua komponen elektronik yang menggunakan induktor. Jadi tidak ada permasalahan, tetapi bisa diperbaiki. Diperbaikinya pada beberapa kasus pengalaman saya sendiri itu bisa dengan mengganti power supply. Tidak selalu ya. Karena kadang-kadang ada arus yang masuk dari power supply itu yang mengalami noisy atau mengalami, kita bilangnya itu kotor ya, arusnya agak sedikit kotor, yang menyebabkan getaran pada coil whine itu jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. Kalau power supply-nya modular, bisa ditukar kabel modularnya untuk bisa mengurangi coil whine. Tetapi pada kasus tertentu di mana coil whine itu sudah sangat mengganggu, sangat berisik, nah itu bisa diklaim garansinya seharusnya. Karena itu sudah tidak lagi normal dan mengganggu kesehatan penggunanya secara signifikan. Yang ketiga, masalah umum yang ditimbulkan riser cable. Jika riser cable bermasalah itu kenapa ya? Riser itu bukan komponen fix dalam sebuah PC ya, itu adalah komponen tambahan dan masuk kategori aksesoris. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa riser ini adalah sebuah komponen standar yang memiliki kompatibilitas atau standarisasi yang jelas. Kita harus sepakat untuk itu dulu. Nah, problemnya apa yang terjadi dengan riser? Tentunya banyak sekali. Kualitas riser itu berbeda-beda gitu.
Kemudian belum lagi standarisasi PCI Express generasi yang ada sekarang, ada Gen 3, ada Gen 4, ada Gen 5, dan ini akan sangat berpengaruh dengan kompatibilitas dari PCI eraser yang dipakai. Belum lagi kita ngomong soal dimensi, bentuknya yang akan bermasalah dengan beberapa casing tertentu, atau bahkan dengan beberapa motherboard tertentu. Jadi, untuk menggunakan riser secara teknis, itu tidak bermasalah. Yang bermasalah adalah masalah kompatibilitas dengan perangkat yang harusnya dia dukung. Misalnya saja VGA card yang tidak bisa booting dengan normal ketika menggunakan riser. Itu ada trik-triknya. Misalnya, pakai dulu pasang kartu grafisnya di slot PCI Express, merubah ke gen yang di bawahnya, kemudian baru pasang PCI erasernya. Itu ada yang terjadi. Atau bahkan sama sekali ada yang tidak bisa mendeteksi. Ini karena kualitas, sekali lagi, karena bukan standarisasi komponen komputer, sehingga dia tidak menjadi satu hal yang fix. Jadi, semua vendor riser bisa membuat semau-maunya. Panjangnya saja bisa berubah-ubah, bentuknya saja juga tidak memiliki standar. Jadi, itu jawaban yang bisa saya katakan tentang riser ini. Deria 15. Apa yang harus diperhatikan dalam memilih MOBO selain heatsink untuk Pro Intel i7 non-K series? Koreksi ya, heatsink di motherboard tidak menunjukkan bahwa motherboard itu berkualitas tinggi. Ini harus disadari, oke? Karena pada dasarnya motherboard premium yang memiliki atau menggunakan komponen premium, kita bisa bilangnya itu MOSFET 80 ampere sampai 105 ampere yang ada saat ini, sebenarnya tidak memerlukan heatsink. Masalahnya kalau motherboard tersebut nggak ada heatsink, jadi kelihatan motherboard abal-abal kan. Sehingga heatsink itu betul akan membantu efisiensi, tetapi tidak mutlak dibutuhkan untuk motherboard premium. Lalu bagaimana dengan motherboard entry level yang dipakai heatsink, yang memiliki rancang bangun VRM ala kadarnya misalnya? Ya pasti berguna, karena dengan adanya heatsink dia akan meredam temperatur yang menyebabkan efisiensi MOSFET ini jauh lebih baik dibandingkan dengan tidak menggunakan heatsink. Tetapi yang lebih penting daripada itu sebenarnya adalah melihat apa prosesor yang kita gunakan, ya, berapa core, TDP-nya berapa, lalu kita lihat rancang bangun VRM motherboard yang mau kita beli itu seperti apa. Jangan menggunakan misalnya prosesor dengan TDP 125 watt misalnya, tetapi kita mengharapkan performa 100% dari prosesor ini, hanya kita memilih motherboard yang terlalu murah, yang mungkin memiliki konfigurasi VRM-nya cuma 4+2 phase misalnya. Dan itu masih pakai low RDS MOSFET. Bagi teman-teman yang nggak paham apa yang saya bilang ini, bisa melihat atau merujuk pada konten kami tentang curhat di soal motherboard ya, supaya bisa lebih jelas. @AD Taruna 196. Pertanyaan pertama, kenapa motherboard sekarang sudah tidak pakai 2 chip lagi, atau SOT dan NOT bridge? Pertanyaan kedua, backplate pada motherboard apakah itu hanya gimmick, supaya harga makin mahal atau benar ada fungsinya? NOT bridge dan SOT bridge. Waduh, ini cukup lama saya tidak ngomong tentang NOT bridge dan SOT bridge. Dulu NOT bridge ini dia lebih dekat ke prosesor. Jadi proses IMC, ya, Integrated Memory Controller itu ada di dalam NOT bridge. Kita bilangnya NOT bridge. Kemudian beberapa derivatif tegangan, IGP itu juga ada di NOT bridge, ya. Sehingga prosesor itu hanya bertugas sebagai otak saja, ya. Sedangkan SOT bridge itu menjadi I/O. Jadi semua jalur output USB, SATA, dulu ada IDE ya, PATA ya, hard disk PATA, audio, mungkin ada Firewire misalnya, atau jalur dari Firewire-nya untuk komunikasi dari chip Firewire, komunikasi dengan si SOT bridge. Sehingga NOT bridge dan SOT bridge itu memiliki pekerjaan yang berbeda. Nah, lalu kenapa sekarang tidak ada yang namanya NOT bridge? Karena fungsi-fungsi NOT bridge tadi yang saya sebutkan di atas, itu sudah dipindahkan ke prosesor. Kita lihat prosesor punya IMC, punya IGP, bahkan voltage regulator saja ada di prosesor. Ya, jalur PCI Express itu ada di prosesor, bukan lagi di chipset. Sehingga NOT bridge ini tidak dibutuhkan lagi. Kita kenal sekarang single chip. Single chip ini disebut dengan PCH atau Platform Controller Hub. Kalau di AMD bilangnya chipset atau dikenal juga dengan nama Promontory. Nah, fungsinya cuma tinggal I/O sama seperti SOT bridge tadi. Cuma sekedar I/O saja, dia tidak lagi memiliki fungsi kompleks seperti yang ada di NOT bridge. @Mizuki Akira 2996.
rekomendasi motherboard Z790 dan sudah support DDR5 7200 MHz kalau ada yang kisaran harganya di bawah 6 juta. Aduh, kalau disuruh memilih sebuah yang namanya RGB itu, saya tuh anti RGB, bos. Saya sangat tidak suka dengan RGB. Ini sama halnya kita disuruh memilih pakaian warna mana yang disukai gitu. Terus kalau dibilang RGB yang lebih redup, lah itu kan ada controllernya, ada softwarenya yang kita bisa melakukan brightness-nya itu mau seperti apa. Jadi tinggal customize saja. Saya bingung untuk menjawab seperti ini karena ini lebih ke preferensi pribadi dari konsumen. Nah kalau tanya saya, ya saya anti RGB. Saya nggak akan punya preferensi soal RGB. Mustang Kuting 7794. Motherboard saya MSI B350M Mortar. Setelah update BIOS ada menu resize bar support. About 4G memori atau crypto, PCI_A1 bisa milih auto atau Gen 1 sampai Gen 4. Misal saya mau upgrade ke Ryzen 5600 dan RTX 4060, bisakah PCIe jalan di Gen 4? Ya karena PCB motherboard yang dipakai itu tidak memiliki sertifikasi atau kemampuan untuk menjalankan bandwidth sebesar PCI Express Gen 4. Kalau opsinya muncul, itu bisa jadi biasanya karena vendor itu membuat generalisasi BIOS. Misalnya B450, B550 itu dibuat sama menunya, sehingga ada yang tidak sempat dihilangkan opsinya tersebut gitu. Tapi tetap saja, ya meskipun itu muncul di BIOS, ya jalannya akan di PCI Express Gen 3. Jadi ini bukan sebuah, wah kenapa nggak bisa jalan gitu? Enggak. Karena memang dari asalnya, dan kalau teman-teman cek itu websitenya si vendor motherboard, jelas dia menyatakan itu cuma bisa berjalan di PCI Express generasi ketiga. Auliari 792. Pertama, pernah ngalamin pakai Mobo Strix B550A Gaming, RAM nggak kedetek. Setelah di otak-atik, RAM kedetek, tapi malah GPU nggak kedetek. Kira-kira masalahnya di mana? Yang kedua, kenapa pada Mobo harus ada prosesor lagi yang bernama chipset agar bisa bekerja dengan baik? Apakah tidak bisa dikerjakan sama prosesor utama saja? Dari ceritanya saja ini udah terjadi bolak-balik motherboard yang diservis. Ya udah jelas lah itu motherboard yang bermasalah. Full stop di situ. Ya, prosesornya kan dipakai di motherboard lain, no problem. Jadi nggak perlu dipertanyakan mana yang salah. Karena dari kronologisnya jelas yang bolak-balik masuk rumah sakit itu ya si motherboardnya, bukan prosesor atau komponen lain. Ya jelas tertuduhnya adalah motherboard. Pertanyaannya, waktu berulang-ulang itu apakah hanya diservis atau sudah diganti unit? Itu yang pertanyaannya, dan itu yang jawab kan tentu yang tadi yang bertanya ini. Apakah itu diganti atau hanya cuma diservis? Ya iya, karena prosesor itu tidak bisa bekerja sendiri. Dia perlu tempat. Dan kalau nggak ada chipset, kita tidak punya motherboard. Itu VGA mau ditaruh di mana? Di atasnya prosesor. Itu power supply mau dicolokin di mana? 24 pin, 8 pinnya? Di prosesor. Dan chipset itu butuh untuk sebagai I/O, seperti saya jelaskan di pertanyaan sebelumnya, sebagai input dan output. Jadi tolong dong pertanyaan jangan aneh, itu sama aja bertanya, kenapa mobil bannya 4, kenapa nggak 2 aja seperti motor? Jane Melanie. Pertanyaan pertama, motherboard B660MD4 LGA 1700 saya beberapa pin prosesornya bengkok atau tidak sengaja kesentuh saat ganti CPU frame. Apakah hal ini berbahaya dan berpotensi untuk merusak prosesor saya ke depannya? Berarti pin yang bengkok tadi tidak ada berhubungan dengan tegangan input yang berhubungan langsung secara krusial dengan prosesor, makanya masih bisa berfungsi. Tetapi mungkin di satu saat ketika menggunakan fitur tertentu, bisa jadi ya, sekali lagi bisa jadi. Karena setiap pin di motherboard dan setiap pads yang ada di bagian bawah prosesor itu memiliki arti. Ada yang berhubungan dengan tegangan di memori, ada yang berhubungan dengan tegangan yang ada di IGP jika ada, atau PCI Express LAN dan segala macam. Jadi ya syukur kalau dalam keadaan bengkok itu fungsi-fungsi yang digunakan masih bisa berjalan dengan normal. Yang kedua, apakah mengganti CPU frame dengan bending korektor di LGA 1700 dapat mengurangi suhu kerja prosesor seperti yang direview oleh channel-channel luar?
Ya, tentu saja dengan prosesor yang memiliki TDP tinggi, misalnya aja Core i9 atau Core i7 itu akan bisa mendapatkan ya lebih dingin 3 sampai 7 derajat ya. Di testing saya bisa mendapatkan hingga 7 derajat malah. Tapi ingat, pemasangannya harus benar, lalu pengaplikasian thermal pasta dan jenis pasta yang digunakan itu juga akan pengaruh, dan cooler yang digunakan juga akan pengaruh. Misalnya kalau kita menggunakan cooler yang memang sudah tidak sanggup lagi menerima TDP tertentu, terus kita pakai ini tadi anti-bending tadi ya, lalu nggak ada gunanya karena memang limitasi ada di cooler. Jadi dipastikan dulu bahwa coolernya itu mampu menyerap TDP yang cukup tinggi, dipasang dengan benar, menggunakan thermal pasta yang at least ya secara spesifikasi teknis di atas kertas memiliki konduktivitas thermal yang tinggi ya, angka watt per meter Kelvinnya tinggi, itu paling gampang sih menilainya ya. Dan itu sudah kita lihat dari beberapa review misalnya, ya harusnya 3-7 derajat itu akan didapatkan dengan mudah dengan kondisi yang sama sebelum menggunakan IBCF ini. Yang ketiga, apakah mau bawa merek Maxsun legit? Soal motherboard Maxsun kami tidak tahu, silakan bertanya pada distributornya atau lihat di website. Yang keempat, penggunaan thermal pasta sebaiknya metode dot atau displate ya. Begini, thermal pasta itu fungsinya untuk mengakselerasi transfer panas kan, dan disarankan atau wajib untuk merata pada permukaan. Terus ngapain harus di dot kalau kita bisa menyebarkan thermal pasta itu? Logiknya kan di situ saja. Kalau udah disebar ngapain? Mau pakai dot kek, mau gambar senyuman badut kek, mau gambar segitiga, itu kan tidak menyebar. Tapi kalau kita sebarkan, ya sudah pasti menyebar kan. Tinggal sekarang ketebalannya dan berapa banyak volume dari thermal pasta yang mau kita aplikasikan. Jadi jawabannya jelas, disebar. Di episode ke-6 ini masih banyak pertanyaan yang berkisar tentang benang-bending, dan sebenarnya ya banyak yang sudah dibahas, tapi beberapa masih kita mau bahas. Jadi saya sarankan tuh teman-teman tuh melihat ya sebelum-sebelumnya konten kami sebelumnya agar bisa memahami. Jadi kita tidak mengulang-ulang lagi hal yang sama. Karena keterbatasan waktu kita membagi 2 jumlah pertanyaan yang ada. Nanti di episode berikutnya kita akan bahas pertanyaan selebihnya yang belum kami bahas di episode kali ini. Sampai bertemu lagi di channel My Club ID.